Manakala. Karya Lutfinta Sudar. Bab 1. Give a little time to me or burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. All I want is the taste your lips allow. Give me love, Ed Sheeran. Yogyakarta, Juli 2015. Karel. Buat gue, jatuh cinta itu rasanya nggak jauh beda sama main sepak bola. Terlihat simple, tapi sebenarnya complicated. Buat para penggemar bola seperti gue, pasti paham apa yang gue maksud. Main bola itu konsepnya gampang. Banyak-banyakin masukin bola ke gawang lawan. Simple. Yet it is difficult to play simple. Sepak bola punya segala macam tetek bengek teknik, tapi yang lebih penting adalah taktik. Sebuah pertanyaan sederhana tentang gimana cara masukin bola ke dalam gawang lawan akan bisa dijawab dengan penjabaran taktik yang panjang lebar dan seolah-olah mantap. Kenapa gue bilang seolah-olah? Karena yang bisa menjawab apakah cara itu benar-benar efektif adalah kalau sudah praktik di pertandingannya. Mau latihan berapa kali pun, gak ada yang bisa memastikan apakah taktik itu bisa membuat kita menang atau enggak. Karena dalam permainan ini, faktor yang harus diperhatikan adalah lawan. Siapa yang bisa memastikan lawan akan melakukan apa? Seperti yang gue bilang sebelumnya, urusan cinta juga seperti itu. Gue pinginnya main simple. Gue cinta sama dia, gue bilang sama dia kalau gue cinta, lalu kita berdua hidup bahagia selamanya seperti ending drama-drama Korea. Kenyataannya, susah banget mau main simple. Kalau ternyata lawan main gue ribet banget. Ya, sebenarnya nggak bisa disalahin juga kalau dia begitu. Satu hal yang gue sadari, di atas keribetan dia, yang lebih ribet lagi adalah kondisi kita berdua. Memikirkan nasib percintaan gue dengan segala kerumitannya, selalu berhasil membuat gue menghela napas pasrah, karena hanya itu yang mampu gue lakukan. Because I cannot change anything. Gue tahu, gue benar-benar nggak mampu berbuat apa-apa. Kesadaran itu menampar gue sesaat setelah kenyataan pahit menyambut gue yang bela-belain terbang jauh-jauh dari London ke Jogja cuma karena pengen ketemu dia. Kurang romantis apa coba gue? Dia nggak mau ketemu gue, Lang. Kata gue sambil menatap nanar batu nisan bertuliskan Elang Kusuma bin Hardityo Kusuma. Gue bersimpuh di sisi makam. Kedua lutut mengenai kijingnya yang terbuat dari pualam hitam. Di sebelah gue, ada tas ransel yang isinya barang-barang bawaan gue dari London. Tangan gue menjulur, mulai membersihkan daun-daun yang jatuh di atas makam seorang kekasih dari perempuan yang gue cinta. Gue memasukkan daun-daun itu ke dalam kotak bekas snack dari pesawat yang tadi gue tumpangi. Nantinya, kotak bekas berisi daun-daun itu akan gue buang begitu keluar dari kompleks pemakaman. Ajarin gue, Lang. Kasih tahu gue harus gimana. Kata gue memelas. Gue tahu, gue seperti orang gila yang ngomong sama Nisan. But who cares? Saking gilanya sampai kemenangan Chelsea melawan Newcastle minggu lalu nggak berasa apa-apa. Sepertinya hati dan pikiran gue burn out karena kerja terlalu keras menahan beban rasa. Gimana mau nggak beban? Tadi waktu gue datang ke kedai untuk bertemu perempuan itu, dia malah nggak mau ketemu sama gue. Perempuan itu memang nggak bilang secara terang-terangan kalau nggak mau menemui gue. Dia cuma meminta Anto, karyawannya yang sudah gue kenal sejak lama, untuk bilang kalau dia nggak ada. Gue tahu banget kalau Anto bohong. Karena selain Anto tadi gugup banget di depan gue juga melihat mobil perempuan itu terparkir rapi di halaman kedai. Akhirnya, setelah menelan kecewa, gue meninggalkan kedai itu. Lagu Give Me Love-nya Ed Sheeran, penyanyi kesukaan si pemilik kedai terdengar dari speaker kedai mengiringi langkah gontai gue. Gak tahu kenapa lagu itu terdengar seperti mengejek. Dulu, setiap kali gue ke Jogja, ke kedai itu, tanpa gue minta pun perempuan itu pasti menyambut.
Sample complete. Ready to continue?